Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ramadhani dan rekan saya Sepia Anggraini. Kami dari kelas manajemen sore 2, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait dengan segmentation, targeting, dan positioning, dan analisis SWOT dari usaha sarapan pagi. Baiklah, saya akan menjelaskan pada profil usaha sarapan pagi ini, yaitu nama usahanya Sarapan Pagi. Jenis usaha ini jenisnya kuliner. Alamatnya ada di Pasar Bintan Center, Batu 10. Tahun berdiri usaha ini dari tahun 2008. Pemilik usaha ini yaitu Ibu Sunarti yang berumur 40 tahun. Sebelumnya saya akan menjelaskan sarapan atau makan pagi ini terlebih dahulu. Sarapan atau makan pagi ini adalah kegiatan makan dan minum yang keadaannya untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Di tempat sarapan pagi ini tersedia beraneka makanan seperti nasi lemak, mie lendir, lontong sayur, dan juga ada lontong pecel. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan pada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang dimana pembeli dijadikan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Sarapan pagi ini ditujukan kepada warga masyarakat Tanjung Pinang. Sarapan pagi ini menjual berbagai macam makanan seperti nasi lemak, lontong sayur, mie lendir, dan juga lontong pecel. Sarapan pagi ini memiliki citra rasa yang sangat nikmat dan aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan pengawet. Bahan yang digunakan juga bahan yang baru atau fresh sehingga aman dikonsumsi. Dalam melakukan segmentasi, biasanya digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada segmentasi demografis. Sarapan pagi ini ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat yang ada di Tanjung Pinang. Tidak hanya untuk orang dewasa, namun dapat dinikmati para anak-anak hingga lansia. Yang kedua yaitu ada segmentasi geografis. Lokasi sarapan pagi ini berada di Pasar Bintan Batu 10. Yang ketiga yaitu ada segmentasi psikografis. Sarapan pagi ini ditujukan kepada semua kalangan masyarakat sosial, baik berupa anak sekolah, orang kerja, dan ibu-ibu rumah tangga, dan harganya pun sangat relatif murah. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting adalah menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target sasar. Target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Adapun tujuan dan manfaat dari targeting adalah dengan adanya targeting ini akan mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan. Adapun tujuan dari targeting dan manfaatnya yaitu dengan adanya targeting ini akan mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan penyesuaian strategi sesuai karakter tersebut. Alhasil konsumen akan mudah menyukai produk tanpa harus berpikir dua kali. Berikutnya, targeting ini mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Yang pertama yaitu ada ukuran segmen pasar. Ukuran segmen pasar atau perkiraan besarnya segmen pasar yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti atau perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan besar dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. Yang kedua yaitu pertumbuhan segmen, di mana walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu biasanya biaya yang harus dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan ini untuk mencapai segmen tersebut harus menjadi salah satu faktor pertimbangan. Suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada faktor kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber daya atau kemampuan perusahaan, di mana target ini dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber daya atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima yaitu posisi persaingan, di mana suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan, maka semakin menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Nah, jadi pada sarapan pagi ini targetnya yaitu untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa atau sudah lansia, terutama pada ibu-ibu yang tidak sempat membuat sarapan pagi ataupun ingin membekalkan anaknya makanan untuk dibawa ke sekolah, atau suaminya yang bekerja dan membawa makanan ke tempat kerja. Yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesannya tertentu diingat oleh konsumen, atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. Selanjutnya yaitu tujuan positioning. Yang pertama ada menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk terpisah atau berbeda dengan produk sejenis. Yang kedua yaitu memposisikan produk agar dapat menyampaikan beragam hal pokok kepada konsumen. Yang ketiga yaitu mencapai hasil yang diharapkan, berupa yang pertama ada pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen pasar yang spesifik. Yang kedua yaitu membatasi kemungkinan terjadi perubahan mendadak dalam penjualan. Yang ketiga yaitu menciptakan keyakinan kepada konsumen terhadap brand atau yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat positioning. Yang pertama yaitu membuat posisi kompetitif semakin kuat. Yang kedua meningkatkan omset. Yang ketiga membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, jadi tempat sarapan pagi ini positioningnya memberikan kepuasan kepada para pembelinya karena harganya yang cukup relatif murah atau terjangkau dan citra rasa yang membuat lidah para penikmatnya ketagihan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan yang digunakan untuk membuat suatu perencanaan dalam berbagai bidang. Analisis SWOT ini tujuannya untuk melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika menjalankan suatu rencana. Artinya, dengan teknik analisis kita dapat
dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul. Analisis SWOT di sini ada 4. Yang pertama ada strength, kekuatan. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. 4 ada threat atau ancaman. Yang pertama ada strength. Strength merupakan sesuatu yang berpotensi menjadi kekuatan dari suatu produk, proyek, dan lain-lain. Jadi analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membuat rencana milik kalian lebih unggul dibanding yang lain. Strength ini menggambarkan faktor-faktor positif dari suatu organisasi yang dapat dikendalikan. Dapat dianalisis dengan berbagai organisasi menjadi penjualan, keuangan, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Dan juga faktor-faktor yang menambah nilai operasi organisasi dengan analisis internal dan pada gilirannya membangun keunggulan kompetitif yang disebut dengan kekuatan atau strength. Strength dalam usaha sarapan pagi ini, yang pertama, sarapan pagi ini merupakan makanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, sarapan pagi juga harganya sangat relatif murah. Harga yang relatif murah dari harga 5.000 sampai sekitaran 10.000 hingga 12.000. Selanjutnya ada weakness. Weakness merupakan salah satu masalah yang berpotensi menjadi kelemahan dari suatu produk, bisnis, atau proyek. Kelemahan ini dapat dari faktor internal. Ada bidang bisnis tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan ingin mengarah pada gesekan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Segmen ini seperti keahlian materi pelajaran, kurang dukungan keuangan, tidak tersedianya alat teknologi yang sesuai dengan pelatihan, lokasi organisasi yang tidak tepat, dan lain-lain. Dapat termasuk dalam kategori kelemahan. Segmen ini berada di bawah kendali organisasi, tetapi berkontribusi terhadap kerugian yang signifikan. Weakness dari usaha sarapan pagi ini yaitu adanya persaingan tidak sehat, dan juga harga bahan baku yang naik turun atau tidak stabil. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity adalah peluang yang dimiliki oleh produk baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Opportunity itu mengukur elemen pasar yang menarik yang dapat berkontribusi terhadap lebih banyak keuntungan bagi organisasi. Ini adalah eksternal ke lingkungan organisasi. Selalu ada jalan baru yang muncul setelah menjalankan strategi pemasaran. Opportunity dari usaha sarapan pagi ini yaitu sebagian orang malas membuat sarapan. Bahan baku yang selalu tersedia. Sarapan pagi disukai di berbagai kalangan dari anak-anak hingga lansia. Dan yang terakhir ada threat. Threat yaitu ancaman. Threat merupakan lawan dari opportunity. Jadi threat ini adalah ancaman yang menimbulkan risiko bagi suatu produk, bisnis, dan lain-lain. Threat juga menunjukkan faktor-faktor yang dapat membahayakan strategi pemasaran organisasi yang ada dan juga pada akhirnya menyebabkan kerugian bisnis. Sebuah organisasi dapat mengambil keuntungan dari menanamkan keuntungan risiko ini ke dalam rencana pemasaran. Threat atau ancaman ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh penimbul kerugian bisnis dan juga pesaing perubahan kebijakan pemerintah, liputan pers yang buruk untuk produk atau jasa. Di usaha sarapan pagi ini juga ada threat-nya atau ancaman, yaitu yang pertama sudah banyak yang berjualan sarapan pagi. Yang kedua, naiknya harga bahan baku. Dan ketiga, terkadang sebagian orang sudah buat sarapan sendiri di rumah. Yang keempat, itu penghasilan yang tidak tetap. Baik, ini bisa dilihat adalah profil atau tempat usaha yang merebus Ibu Sunarti yang ada yang bertepatan di Pasar Bintan Center Batu 10. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang segmentasi pasar.
targeting dan positioning, dan juga SWOT Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang segmentasi pasar, targeting dan positioning, dan juga SWOT dalam usaha sarapan pagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.